agama Buddha di Indonesia dimulai pada awal Masehi lewat jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang terbilang strategis, khususnya dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Diduga agama Buddha pertama kali dibawa oleh seorang pengelana asal Cina, yaitu Fa Hien. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim yang sering berpindah-pindah pusat kekuasaan ini adalah kerajaan yang sangat berkuasa pada zamannya. Wilayah kekuasaannya meliputi Pulau Sumatera, Semenanjung Malaya, hingga Thailand. Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Sebelum berkembang menjadi kerajaan yang besar, Sriwijaya adalah kerajaan kecil yang berpusat di Sumatera Selatan. Tapi akhirnya Sriwijaya memperluas wilayah kekuasaannya dan terus berkembang hingga abad ke-13. Kerajaan Sriwijaya yang sangat berjaya ini akhirnya mengalami kemunduran pada abad ke-13 Masehi. Berbagai faktor membuat kerajaan Sriwijaya akhirnya runtuh, seperti faktor alam, politik, ekonomi, dan militer. Pada masa itu, kerajaan Sriwijaya sempat menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara. Kabar ini dapat dibuktikan dengan catatan seorang sarjana dari Cina bernama Ai Xing yang melakukan perjalanan ke India dan Nusantara guna mencatat perkembangan agama Buddha. Berdasarkan catatan Ai Xing, Sriwijaya dulunya dijadikan sebagai rumah bagi para sarjana Buddha dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Alhasil, selama kerajaan Sriwijaya berdiri, agama Buddha pun ikut berkembang dengan sangat pesat di Nusantara. Selain itu, masih dari catatan yang sama, diketahui ada dua aliran agama Buddha di kerajaan Sriwijaya, yaitu Theravada dan Mahayana. Raja-rajanya yaitu ada satu Dapunta yang Sri Jayanasa, dua Sri Chudamani Warmadewa, tiga Balaputradewa, empat Sanggrama Wijayatuwarman, lima Sri Sudamaniwarmadewa. Kerajaan Kalingga. Faktanya kerajaan Kalingga adalah kerajaan Buddha pertama yang berdiri di Pulau Jawa. Kerajaan Kalingga didirikan oleh Dapunta Shailendra pada abad ke-6 Masehi. Pemimpin pertamanya bernama Prabu Wasumurti. Kalingga menjadi salah satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu. Hebatnya, pada kepemimpinan ratu ini, kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya. Ratu yang memimpin kerajaan Kalingga adalah Ratu Sima. Hanya saja, kerajaan Kalingga tidak begitu lama berkuasa. Pada tahun 782 Masehi, kerajaan Kalingga akhirnya harus takluk dan diambil alih oleh Rakai Mataram dan Rakai Penangkaran dari Medan. Raja-rajanya yaitu ada Prabu Wasumurti, yang kedua Prabu Wasugeni, yang ketiga Prabu Wasudewa, yang keempat Prabu Kiratasingha, yang kelima Prabu Wasukawi, yang keenam Prabu Kartikeyasisa, yang ketujuh Ratu Sima. Kerajaan Mataram setelah mengambil alih kerajaan Kalingga ini diperkirakan memiliki pusat pemerintahan di sekitar Yogyakarta atau sekitar daerah Kedul. Kerajaan Mataram kuno ini berdiri pada sekitar tahun 700 Masehi. Hanya saja pada akhirnya pusat pemerintahan dipindahkan ke Madiun, Jawa Tengah. Beberapa sumber mengatakan perpindahan pusat kekuasaan ini dikarenakan Gunung Merapi meletus dengan sangat dahsyat. Pada awalnya kerajaan ini bercorak di gunung, tapi sejak Rasa Sailendra Wangsa memimpin, kerajaan Mataram kuno berubah menjadi kerajaan Buddha. Meskipun mengubah haluan kehidupan yang ada di kerajaan Mataram kuno, tetap rukun dan hidup dampingan. Mataram kuno atau Medan akhirnya runtuh karena serangan dari kerajaan Sriwijaya pada sekitar tahun 1000-an Masehi. Raja terakhir yang memimpin kerajaan ini adalah Dharma Wangsa Teguh. Raja-rajanya yaitu Raja Panunggalan, Raja Warak, Raja Garung, dan Raja Pikatan. Itulah penjelasan mengenai beberapa kerajaan Buddha di Indonesia.